Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan
kita berdoa. Ini hidup kami Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu untuk menyucikan setiap kami, kuduskan setiap kami, hati, pikiran kami, supaya hidup kami ini layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam persiapan atau dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, sertai mereka dalam perjalanan. Mereka juga yang belum sempat hadir, mungkin ada halangan yang kami tidak tahu apa itu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menyertai mereka apapun keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan sangat bersuka cita hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan selama 6 hari. Dan di waktu yang terbaik ini Tuhan juga berikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah ditebus oleh darah Yesus dengan pengorbanan yang begitu sangat luar biasa, yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita karena hal itu. Kita mengangkat satu pujian, Sukacitaku Penuh. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi dari awal, sukacitaku penuh. ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu
berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin. Kita percaya bahwa kehidupan lama kita telah tinggalkan, sebab kita mengerti dan kita telah mengetahui bahwa semuanya telah ditebus oleh Yesus. Karena kehidupan lama kita hanya akan berujung kepada kebinasaan. Tapi dalam kehidupan yang baru bersama dengan Yesus, kita akan bersama-sama Dia di dalam kemuliaan. Mari kita bersuka cita bersama-sama, kita angkat satu pujian, datanglah ke bait-Nya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kesempatan indah ini saya juga berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang rindu untuk bersaksi, baik itu kesaksian pengalaman hidup atau mungkin bersaksi melalui pujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tidak ada? Oke, tidak mengapa, mungkin di lain kesempatan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kita berdiri bersama-sama. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, dan kepada Bapak Gembala saya persilakan. Kami telah mengucapkan kata-kata di dalam pujian ini, bahwa kami mengakui keberadaan kami yang sangat terbatas, yang tidak berkemampuan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Tidak ada kemampuan bagi kami untuk kami menentukan jalan kami, oleh karena kami harus melewati gelombang dunia yang tidak menentu. Tetapi kami tahu Tuhan, firman-Mu yang memberitahukan bahwa kami harus mencari Engkau. Kami mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Mungkin keadaan kami berbeda-beda. Mungkin keadaan kami yang saat ini kami rasakan sendiri secara pribadi sebagai bejana yang hancur lebur, yang tidak punya pengharapan. Tuhan, tetapi di tangan-Mu, Sang Penjunan Agung, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Tidak ada satupun yang binasa bagi mereka yang berharap kepadamu Tuhan. Jangan kami berharap kepada yang lain, tetapi selama kami berharap kepadamu,
maka Engkau tidak akan melepaskan kami untuk binasa. Engkau akan menolong kami. Engkau telah berkorban bagi kami sehabis-habisnya. Engkau telah mati di Golgota sebagai tanda bahwa Engkau bersedia memberikan segala pengampunan akan segala kesalahan kami. Tuhan, terima kasih. Jikalau pagi ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu untuk kembali dikuatkan, untuk kembali dibentuk. Tuhan, berikan kelemah lembutan dalam hati kami, supaya kami tidak menolak firman-Mu, supaya kami tidak berdalih di hadapan-Mu, tetapi kami mau tunduk, supaya kebenaran itu Engkau berikan kepada kami, supaya kami dilepaskan dari segala beban yang tidak berguna di dunia ini, supaya kami boleh bersorak memuji Engkau di dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan nikah kami, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Kami boleh menunjukkan terang dari kemuliaan Allah yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Tanpa pengurapan-Mu, maka ibadah ini sia-sia. Hanya suara yang kosong yang melintas pada telinga kami. Tetapi tolong kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya segala suara perkataan yang melintas jangan hanya melintas, tetapi tertancap di dalam sanubari kami, sehingga kami boleh memberi sukacita di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan semuanya ini. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Entah kenapa pagi ini saya merasa hancur. Saya merasa Tuhan mau berbicara, sekalipun kita sudah pernah mendengar. Saya tetap konsisten pada pemberitaan saya, yaitu saya akan mengulang dan mengulang. Oleh karena mengulang dan mengulang itu merupakan, kalau dunia mengatakan itu satu strategi, supaya manusia itu boleh berkesan dan meninggalkan sesuatu kesan di dalam pikiran, perasaan, dan kehidupan. Itu dipakai di dalam dunia bisnis, di dalam dunia sekuler, sehingga manusia itu membuat suatu iklan. Dan iklan itu seperti kita ketahui, saudaraku, selalu diulang. Diulang sampai beberapa bulan, sampai beberapa tahun di dalam suatu media, misalnya televisi dan media sosial lainnya, sehingga boleh jadi manusia yang mendengar iklan-iklan itu bosan, bahkan sudah tidak mau lihat lagi, bosan, tidak mau dengar lagi. Karena itu juga saya alami. Jikalau saya melihat suatu
tayangan di televisi, kalau keluar iklan, saya sudah tahu, saya matikan, skip. Tetapi tahunya saya tahu dengan betul apa yang dia mau katakan, apa yang mau dia jual, apa yang dia promosikan. Nah, kalau sudah sampai pada titik semacam itu, itulah suatu keberhasilan, saudaraku. Jadi jangan dikira pengulangan-pengulangan firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang hanya kita ketahui saja. Tetapi lebih dari iklan duniawi yang hanya memberikan suatu kesan, tetapi firman Tuhan itu memberikan satu kekuatan, satu pengalaman, menumbuhkan iman, harap, dan kasih kita di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saya tidak canggung dan saya tidak merasa aneh kalau saya mau mengulang. Ya. Tetapi pengulangan yang saya ajukan tentunya bukan pengulangan-pengulangan yang sama seperti yang sudah kita dengar yang lalu. Tetapi saya mau menambahkan dan mau menambahkan. Oleh karena firman Tuhan itu juga waktu saya baca, waktu saya kumpulkan, dia selalu menambah-nambah dan menambahkan sehingga tidak pernah habis. Oleh sebab itu mari kita lihat, saudaraku, di dalam Lukas 12 yang menjadi pokok pembicaraan kita selama 1 bulan ini. Kita baca ayat yang ke-35 dan nanti kita baca ayat-ayat berikutnya dan kita ambil apa yang Tuhan pesankan kembali di dalam ayat-ayat yang pernah kita baca ini. Ya. Akan bertambah-tambah. 35. Kewaspadaan. Kewaspadaan. Jadi kenapa kita harus waspada? Alert. Be careful. Jadi kita perhatikan. Menjadi sesuatu yang menimbulkan suatu kewaspadaan. Kenapa? Pasti ada sesuatu kan? Kalau kita tidak ada apa-apa, ngapain kita buang energi untuk waspada? Tetapi kalau Tuhan mengatakan waspadalah, pasti ada something, ada sesuatu yang akan merugikan kehidupan kita. Nah, ini yang kita bongkar, saudaraku. Ini yang kita bongkar. Ya. Apa pesannya? Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah, ini satu posisi, saudaraku, sebagaimana seorang itu penuh kewaspadaan. Kenapa pakai ikat pinggang? Orang yang pakai ikat pinggang itu pada zaman Injil ini ditulis merupakan suatu tanda bahwa orang itu mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Pada waktu Yesus hendak mencuci kaki murid-muridnya, dia mengambil kain dan mengikat pinggangnya. Dan kemudian dia mulai melayani, mencuci kaki dari para muridnya. Demikian juga Petrus, Tuhan Yesus mengatakan, pada masa mudamu engkau mengenakan ikat pinggang dengan kehendakmu, tetapi pada masa tuamu engkau akan menyerahkan tanganmu dan engkau akan dibawa ke arah mana yang engkau tidak suka. Ini nubuat tentang Petrus. Dia menggunakan pelayanan dengan kekuatan, dengan segala kemampuannya di masa muda. Tetapi Yesus mengingatkan, ingat, pada masa tuamu, maka engkau akan menyerahkan tanganmu dan engkau akan ada yang mengikat dan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak suka. Dibawa kemana? Ke salib. Jadi ini merupakan suatu perhatian kita, saudara. Supaya kita sebagai gereja Tuhan
sebagai anak-anak Tuhan yang disebutkan sebagai hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Maka kita mengenakan ikat pinggang itu mempersiapkan diri untuk mengadakan suatu pelayanan. Ini penting, saudaraku. Mungkin saudara mengatakan, ya saya ini orang awam, mau melayani siapa? Layani diri sendiri, saudaraku. Disiplin terhadap kehidupan kita secara private. Itu melayani, saudaraku. Dan juga melayani itu suka akan dengar firman Tuhan. Suka akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada suatu roh yang kuat di dalam kehidupan kita. Roh itu kuat, tetapi tubuh itu lemah. Oleh sebab itu roh itu harus berkuasa untuk menghidupkan tubuh itu, supaya mau tergairah untuk bertobat dan untuk beribadah. Jangan dibiarkan kehidupan itu malas, saudaraku. Jangan dibiarkan kehidupan itu hanya terpukau di dalam kehidupan hidup mencari makan, mencari uang, mencari harta. Itu sih tidak salah, tetapi kalau itu lebih berat daripada mencari Tuhan, itu salah. Ya mungkin kita ini karena terpengaruh dengan kebudayaan timur. Papa saya dulu kalau ngomong orang timur, terutama orang Chinese, itu sangat berbanding terbalik dengan orang barat. Ada peribahasa Belanda yang mengatakan, werken om te leven, mag niet leven om te werken. Itu artinya bahwa bukan hidup itu untuk bekerja, tetapi bekerjalah untuk hidup. Itu orang barat. Sehingga terciptalah jam kerja, dinas, mereka disiplin, mereka memerintahkan diri, mereka bisa menundukkan apa yang harus tunduk, apa yang harus bisa dikerjakan. Beda, saudaraku. Rata-rata kebudayaan timur, orang Chinese, dia hidup untuk bekerja. Sampai tuwek-tuwek mak engkong masih jaga toko. Hari Minggu ibadah, enggak, tokonya mesti dibuka. Ini cuan ini, hari Minggu ini banyak orang tutup, banyak orang enggak kerja, kita mau kerja. Tidak pernah istilah pensiun. Ini kebudayaan timur. Tapi kebudayaan barat, dia mengatakan tidak. Bekerja untuk hidup. Jadi dia tahu kapan dia mau bekerja, kapan dia tahu mau menikmati hidup. Beda, saudara. Makanya orang-orang barat itu kalau Minggu, ya perahi-perahi betul. Karena dia sudah bekerja 6 hari, 1 hari dia tidak mau ngurusi kerjaan. Tapi kalau kita kan beda, saudaraku. Lagi makan siang di toko, ada orang ketok pintu, wah Pak mau beli ini, mau beli itu, makannya ditinggal, ngurusi pelanggan. Tapi orang barat enggak, jam 12 makan. Biar kamu datang, tunggu, nanti saya selesai makan, saya akan layani kamu. Ya itu, saudaraku, itu sebagai gambaran bagaimana seorang itu masuk di dalam pelayanan dengan satu kedisiplinan. Disiplin, setia, dan juga penguasaan bidangnya harus bagus. Selama saya
masih bekerja di dalam sekuler, saudaraku. Jikalau saya hendak menerima seseorang pegawai, saya akan tes dulu kemampuannya. Kalau dia mengatakan saya mampu ini, saya akan berikan masalah-masalah, persoalan-persoalan dalam tes, apakah dia mampu melaksanakan. Kalau dia mampu dan nilainya bagus, saya simpan nilai itu. Kemudian saya mau tes kesetiaannya. Kamu bekerja berapa lama? Dari mana? Oh, saya bekerja di A. Berapa lama? Ya 2 tahun. Terus kamu pindah mana? Pindah ke B. Berapa? 1 tahun. Sudah. Saya tidak akan menilai orang ini orang yang setia. Tidak bisa. Kesetiaan itu perlu. Kedisiplinan itu perlu. Bagaimana kita ini bisa dikatakan menjadi seorang yang baik sebagai pelayan Tuhan, tetapi kedisiplinan itu tidak ada. Bisakah kita bekerja dengan seseorang apabila orang itu sudah terikat dengan suatu perjanjian? Jam 8 ya, datang ya, untuk jam kerja kita, datangnya jam 10. Mana bisa kita mengandalkan orang semacam itu? Tidak bisa. Sehingga keputusannya, saudaraku, saya tidak akan menerima dia sebagai anggota tetap, tetapi saya tawarkan, kalau kamu punya kepandaianmu ini memang hebat, biar kamu part-timer aja dalam perusahaan saya. Bagaimana? Kalau saya butuh, saya panggil. Kalau tidak butuh, ya enggak. Oleh karena kesetiaan itu, saudaraku, tidak ada nilai uang yang harus dibayarkan. Kesetiaan itu dibayar dengan kesetiaan. Kedisiplinan itu dibayar dengan disiplin. Tetapi pengetahuan atau penguasaan bidang itu dinilai dengan uang. Kalau kamu pinter lah bayari, kamu bodoh, tidak ada uang buat kamu. Nah, saudaraku, ini sebagai gambaran, sebagai contoh. Dan kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki 3 perkara itu secara utuh di dalam kehidupan kita. Di dalam komitmen kita kepada Tuhan. Saya sangat menghargai, ada ucapan dari Pak Hari ini, pendeta muda Hari. Mungkin saudara dengar, tetapi saya mendengar dengan jelas. Beliau mengatakan, inilah pekerjaan saya yang terakhir. Ini komitmen ini. Tidak tola-tole istilah orang Jawa. Lurus. Ini saudaraku, nilai atau kualitas dari seorang yang melayani Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menarik. Pelayanan yang ada di depannya, dia pelihara dengan baik. Dan dia hanya berharap kehidupan, masa depan, bahkan sampai pada masa kekekalan, dia tetap setia kepada Tuhan. Ini kualitas, saudara, sebagai orang yang mau melayani Tuhan. Kemudian dikatakan, dan pelitamu itu tetap menyala. Apa arti dari pelita tetap menyala ini? Artinya, saudaraku, orang-orang yang melayani Tuhan ini dihadapkan pada keadaan kegelapan di sekitarnya. Ngapain bawa lampu kalau ada matahari, ada terang? Tidak perlu. Tetapi kalau Tuhan mengatakan
pelitamu itu tetap menyala, itu berarti Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Motivasi utama, saudaraku, yang sudah kita pelajari dalam bulan ini, ialah kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menyatakan buah-buah dari terang itu kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada keluarga, kepada suami, kepada istri. Dengan satu keadilan yang datang dari tatanan firman Tuhan. Dan juga ada kebenaran yang juga berasal dari tatanan firman Tuhan. Itu yang diarah, saudaraku. Tetapi saudara tahu enggak? Di dalam posisi semacam ini, saudaraku, ada satu motivasi yang sangat kuat yang Tuhan beritahukan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini jangan lelah. Supaya kita ini punya pengharapan yang kuat, saudaraku. Kita lihat ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 13. Firman Tuhan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara tahu di mana kita diam? Di dekat takhta iblis. Dan ada bukti-bukti yang sangat mengerikan. Firman Tuhan mengatakan ada seorang yang bernama Antipas, orang kudus. Dia menjadi martir oleh karena imannya kepada Yesus. Dan ini terjadi di dalam kehidupan Kristen, saudaraku. Orang jadi Kristen itu terus terang tidak enak, saudaraku. Tidak enak di dunia ini. Sungguh tidak enak. Oleh karena kita berada di dalam satu pola kerajaan surga, sedangkan bumi ini adalah takhta iblis. Tetapi dengan pola semacam ini, saudaraku, di mana kita mempersiapkan diri di tengah-tengah kegelapan ini, Tuhan itu memberi jaminan kepada kita untuk kita selamat di dalam menjalani hidup ini. Selamat di sini, saudaraku. Saya harus ngomong terus terang, saudaraku. Jangan kita anggap selamat-selamat bahwa kita ini ya selamat hidup di dunia ini. Sepertinya mau ketabrak becak, luput, mau jatuh, ada yang nulungi, ya itu selamat, betul itu selamat. Tetapi keselamatan ini, saudaraku, akan ditentukan pada waktu kita menghadapi sesuatu yang mengancam jiwa kita. Seperti Antipas ini, saudaraku. Keselamatan itu bukan lagi keselamatan secara lahir, tetapi keselamatan itu adalah keselamatan kekal oleh karena iman yang tetap bertahan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak main-main, saudaraku, tidak enak, saudara. Sedangkan banyak orang yang menghujat itu, iman kita. Tetapi justru kita yang ada di tempat itu. Bagaimana? Kalau kita tidak 100% sekaligus menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita di tangan Tuhan. Tidak semua, saudaraku, orang yang akan mengalami hal semacam itu, tidak semua.
Dan kita juga tidak usah kecil hati. Tidak semua, itu orang-orang pilihan Allah yang ditentukan oleh Allah sendiri untuk menghadapi keadaan-keadaan semacam itu. Namun Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau itu taat akan firman-Ku. Terus? Untuk tekun menantikan aku. Nah ya itu tadi saudaraku. Ada motivasi yang luar biasa. Apa itu? Tekun akan janji Tuhan. Menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua. Itu posisi yang paling kuat saudara. Sekalipun di tengah-tengah kegelapan dunia ini, itu posisi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, oleh iblis sekalipun, dimanapun kita berada, di dekat tahta iblis sekalipun. Kalau motivasi kita hidup ini melayani Tuhan, melayani kehidupan kita sendiri, maka sesungguhnya pada tempat itulah kita aman, kita sejahtera, kita mendapat janji Tuhan untuk kita diyakinkan menerima kehidupan yang kekal. Lanjut. Maka aku pun akan melindungi engkau. Maka Tuhan itu akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang, dari hari-hari yang buruk yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya, yang datang bukan hanya di tempat kita, tetapi di seluruh dunia global. Merupakan satu goncangan pencobaan yang luar biasa. Tetapi kita ini saudaraku, di dalam masa penantian ini, kita diberi kesempatan untuk bersaksi tentang kemuliaan Allah. Sehingga kehidupan kita penuh gairah. Kita tidak ngelokro, kata orang Jawa. Orang menunggu itu memang paling tidak enak saudaraku. Tetapi kalau di dalam masa kita menunggu, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan dan juga kemuliaan kita di dalam kemuliaan Tuhan. Ngapain kita harus loyo? Ini saudaraku adalah kehendak Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan berani menjanjikan, aku akan melindungi engkau di tengah-tengah pencobaan yang akan menimpa dunia ini. Ya, oleh karena engkau menurut firman-Ku, tekun menantikan aku melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tidak ada yang luput, saudaraku. Termasuk kita. Tetapi ada satu janji perlindungan Tuhan. Sehingga kita boleh hidup bersama dengan Dia. Di dalam kekuatan yang berasal dari Dia. Jangan kita mengatakan saudaraku, waduh aku ini sudah hancur. Tidak mungkin aku bisa kayak gitu. Saudara, jangan mengecilkan kuasa Allah. Firman Tuhan mengatakan Dia adalah penjunan agung. Apapun keadaan kita, hancur berantakan, keluarga kita morat-marit, anak kita hancur, suami istri kita di dalam keadaan kegelapan. Peliharakan iman yang masih tersisa dalam kehidupan saudara. Maka jikalau kita tetap tekun di dalam menantikan Tuhan, maka Tuhan itu berkuasa. Dia akan memulihkan
Apa yang kita anggap itu tidak mungkin akan menjadi pulih. Dia akan memulihkan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan solusi yang itu di luar rencana kita. Tetapi solusi itu ada di dalam firman Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau orang itu sudah kayak gitu gimana? Gak bisa kan? Firman Tuhan itu saya baca banyak, kadang-kadang banyak kontradiksi. Bingung saya Tuhan, mikir. Tetapi Tuhan itu memberikan suatu pernyataan buat saya, bahwa Tuhan itu tidak pernah habis solusi untuk membenahi segala perkara yang muskil di dunia ini. Yang muskil dalam kehidupan ini. Hanya membutuhkan waktu di mana kita bisa hidup. Tetapi segala keajaiban itu datang dari Allah untuk memulihkan kehidupan kita. Baca lagi di dalam Yesaya 40, apa yang Tuhan kerjakan buat orang-orang yang berharap akan kedatangan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita yang mulai fatigue, yang mulai lelah. Saudara, segala benda yang fana itu pasti akan mengalami kelelahan. Kalau di dalam ilmu teknik, saudaraku, besi itu ada umurnya. Kalau dia dipakai sebagai murbaut dan dia dikencangkan, diregangkan, itu harus baja yang bagus. Oleh karena dia lambat laun bertahun-tahun, dia akan mengalami fatigue. Artinya besi itu akan menjadi tua dan capek, lelah. Suatu saat dia akan putus. Oleh sebab itu secara berkala, setiap berapa tahun sekali, pengikat-pengikat jembatan itu harus diganti dengan besi yang baru. Termasuk manusia, saudaraku. Manusia itu sangat rentan. Mudah capek hatinya, mudah capek pikirannya, mudah capek tubuhnya. Moodnya berubah-ubah. Tetapi di sini saudaraku, Tuhan menjanjikan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Terus? Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Iya, orang yang sudah merasa tidak berdaya. Tetapi satu loh saudaraku, syaratnya ialah siap sedia hidup dalam terang, menjadi saksi Tuhan, menanti hari kedatangan Tuhan. Itu rahasia yang luar biasa saudaraku. Maka di sanalah manusia itu dikuatkan dari hari ke hari, supaya ia bisa bertahan hidup di dalam dunia ini. Lanjut. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang-orang muda, saudaraku, itu bisa ndak kanti, kata orang Jawa. Bisa ndak telaten. Bisa menjadi lelah juga. Bisa menjadi bosan juga. Dan dia bisa juga gampang berubah moodnya, mencari sesuatu yang lain. Tidak masalah. Tuhan mengatakan silakan. Tetapi ingat, untuk segala apa yang kamu lakukan, maka kamu akan menghadapi pengadilan Tuhan. Tidak ada pardon untuk orang muda, tidak ada. Tuhan itu adil. Terus. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang hidupnya, motifnya
menantikan hari kedatangan Tuhan. Apa itu? Mendapat kekuatan baru. Dia diperbaharui kekuatannya. Terus? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Iya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Iya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Ini janji Tuhan, saudaraku. Sehingga kehidupan gereja Tuhan secara global, sehingga sidang jemaat Tuhan secara pribadi akan mendapat suatu pengayoman dan ketentuan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita boleh bertahan di dalam kehidupan ini. Saudara. Ini pesan pertama yang kita ulangi dari awal, tapi saudara mendapatkan sesuatu yang baru di dalam apa yang kita dengarkan. Kita kembali di dalam Lukas 12 tadi. Kita baca kembali 35, 36, kita jadikan satu supaya kita mendapat sesuatu yang utuh dari apa yang kita dengar tadi. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Iya. Terus? Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Nah, itu motivasinya. Terus ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia. Saudara perhatikan, ini di dalam satu perikop loh saudaraku. Kata-kata hendaklah. Jadi ini banyak yang Tuhan berikan. Itu kehendak Allah yang sangat penting. Di dalam satu perikop saudaraku, ayat 35, 36, itu hendaklah, hendaklah. Ayat 40, hendaklah. Jadi ini merupakan kehendak Allah saudaraku. Bukan omong kosong, bukan kehendak pendeta. Pendeta hanya membacakan dan hanya mengupas, mengajak kita mendengar, berpikir. Tetapi yang dibicarakan ini seutuhnya adalah kehendak Allah. Baca 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Iya, kita tidak tahu kapan selesainya. Tetapi kita mengerti dan kita yakin bahwa ini akan terjadi dan akan selesai. Lah kalau selesai, apa yang terjadi? Ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah itu, ada kebahagiaan. Itu janji Tuhan. Happy ending pada waktu kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka di sanalah saudaraku ada happy ending yang Tuhan janjikan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Apa ini? Setia, saudaraku. Inilah kesetiaan, saudaraku. Kedisiplinan, ketekunan dan pengertian. Ini yang diharapkan oleh Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan, supaya kita memperoleh kebahagiaan ini pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, saya menjanjikan kepada kita, yaitu bahwa kita akan menyelesaikan tentang kebenaran. Kita sudah mendengarkan dalam minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang kebaikan,
Oleh karena seorang hamba Tuhan di dalam masa penantian ini, dia tidak boleh nganggur. Dia sudah pasti akan menerima kebahagiaan itu. Tetapi kebahagiaan itu akan bernilai bertambah-tambah apabila seseorang itu dia betul-betul hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebentar saudara ya, saya cari. Ya. Ya. Kita akan sedikit mengulangi di dalam kehidupan nikah kita. Kita tidak bisa menyangkal, saudaraku, di dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan, kita ini diberi waktu untuk merestorasi kehidupan kita secara intern. Oleh karena hal ini yang paling penting, saudaraku, bagaimana kita bisa melayani secara ekstern di luar, sementara internnya berantakan. Setuju saudara ya? Bagaimana saudara bisa mau menata sesuatu di luar saudara, sedangkan di dalam kita ini semuanya pada berantakan. Oleh karena itu saudaraku, kita ini dituntut untuk berlaku adil. Khusus saya mau bicarakan ini di dalam keluarga kita, saudara. Untuk itu saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Injil Lukas 6 ayat 31. Karena kita kontak dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, itu adalah manusia. Di mana di masa penantian ini kita punya kewajiban untuk ngurusi mereka. Kalau kita gagal di dalam ini, maka keluar pun kita gagal. Ya, coba kita dengarkan ini. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Iya, kepada orang. Siapa orang ini? Orang ini ya orang, semua orang. Tetapi secara khusus orang-orang yang paling dekat kepada kita, yaitu istri kita, yaitu suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, kita harus tahu saudaraku, apa yang engkau ingini, perbuatlah itu kepada orang lain. Saudara bisa menangkap ini. Ini sangat sederhana. Tetapi kalau saudara tahu apa yang menjadi harapan kita. Harapan kita ini saudaraku, kenapa sih kita ini mau hidup? Kenapa sih kita ini mau kerja? Kenapa sih kita ini mau bersusah payah di dalam dunia ini? Oleh karena kita ini saudaraku, mengharapkan sesuatu yang kita dapatkan. Apa sih yang saya dapatkan kalau saya mau melakukan itu? Kan gitu. Seorang istri itu gitu. Apa sih yang saya dapatkan kalau saya punya suami kamu? Suami itu juga begitu, saudaraku. Apa sih yang saya dapatkan kalau engkau menjadi istri? Itu dasar dari motivasi manusia. Itu yang pertama. Kalau kita bekerja, oleh piro sih bayaranku, kan gitu. Kalau yang kita terima itu kita anggap, itu enggak cocok, kita enggak akan mau bekerja, saudaraku. Betul enggak? Ini kelihatannya sederhana, saudaraku. Tetapi kita harus betul-betul memikirkan ini secara serius.
Oleh karena ini menempel pada setiap pribadi manusia. Jadi seorang suami, karena dia tahu bahwa dia itu ingin sesuatu yang diperoleh dari istrinya, maka dia harus yakin juga bahwa istri itu juga sama seperti dia. Dia juga kepingin apa yang dia peroleh dari diri kita. Dengan demikian saudaraku, maka kita bisa menyadari akan kebutuhan kita masing-masing. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, apa sih yang kita ingini sehingga kita ini mau bekerja? Oleh karena kita ingin menikmati hari esok. Ada masa depan yang di hadapan kita. Bayangkan saudaraku, kalau seseorang yang menjadi tawanan penjahat misalnya, kemudian divonis besok engkau dihukum mati, dieksekusi. Hari ini apa yang bisa dia kerjakan? Dia tidak punya masa depan. Besok dia sudah dieksekusi. Mau apa dia? Tidak ada masa depan. Maka orang semacam ini pun juga dia akan tidak mau bergerak dan dia juga tidak akan mau melakukan sesuatu yang baik atau yang jahat. Dia pasif, langsung pasif. Dia tidak bergerak apa-apa. Oleh karena dia tidak punya tujuan hidup. Demikian pun dengan kita. Mau kita bawa kemana? Seorang pemimpin itu, saudaraku, dia harus membawa sesuatu yang mengikuti dia untuk menuju sesuatu. Lah kalau sesuatu ini tidak jelas, yang ikuti itu juga mikir, iki apa tadi opo iki? Suami pun juga begitu. Kalau dia sebagai kepala keluarga, mau dibawa kemana keluarganya ini? Mau dibawa kemana istrinya ini? Jadi apa yang dia harapkan, itu pun juga diharapkan oleh orang lain. Dan itu pun kita harus tahu apa yang diminta oleh sahabat kita yang paling dekat. Kemudian manusia itu, saudaraku, membutuhkan satu pengakuan. Kenapa kita ini mau sekolah setengah mati? Mau bayar, mau hadir, mau kuliah, mau segala macam. Oleh karena kita mau diakui. Betul, saudara? Kalau saudara misalnya mau sekolah tinggi. Kemudian kalau selesai sekolah itu mau jadi apa? Ya gak jadi apa-apa sudah. Loh, enggak diakui apa-apa? Enggak. Ya sudah bodoh ya biar anak SD. Lah mana mau saudaraku? Kalau di perguruan tinggi itu sudah beda saudara. Kalau kita masih di SMA itu yang mentahbiskan itu hanya kepala sekolah, penilik yayasan. Tapi kalau sudah fakultas, sekolah di universitas, lulus, itu yang mentahbiskan itu bukan lagi para dosen, tapi ada pejabat pemerintah yang dihadirkan, diakui di hadapan pejabat pemerintah. Nyanyinya pun juga bukan seperti kursus sekolah Alkitab. Tapi kalau di sekolah tinggi, di sekolah teologi, itu kalau pentahbisan menghadirkan dirjen. Dan di sana nyanyinya beda saudaraku, nyanyinya Indonesia Raya. Diakui oleh pemerintah. Bukan hanya tanda tangan Pak Gembala, bukan. Tapi tanda tangan rektor pengesahan dari negara. Dari pemerintah.
Manusia ini saudaraku, dia mau hidup, dia berani sengsara oleh karena dia mengharapkan satu pengakuan. Seorang suami itu juga mengharapkan suatu pengakuan saudaraku dari istrinya. Dan seorang istri pun juga mengharapkan satu pengakuan dari suaminya. Oleh karena itu Tuhan mengatur pernikahan itu di dalam satu formula yang Tuhan tentukan dan itu tidak berubah. Saudara tahu, di dalam kehidupan nikah itu tidak main-main saudaraku. Oleh karena apa saya katakan tidak main-main? Allah itu secara pribadi, saudara perhatikan, ini jarang orang yang mikir. Allah itu secara pribadi melibatkan diri dalam kehidupan nikah manusia secara integral, tidak terpisahkan. Salah satu ayat mengatakan kepala dari istri itu adalah suami. Kepala suami itu adalah Kristus, kepala Kristus itu adalah Allah. Secara integral antara Allah dengan kehidupan nikah, Allah mempersatukan diri dalam kehidupan nikah. Oleh sebab itu saudaraku, kehidupan nikah ini merupakan satu kehidupan yang penting di hadapan Tuhan. Negara ini akan menjadi negara yang kuat jikalau setiap keluarga warga negara Indonesia ini adalah satu keluarga yang kuat. Maka negara ini otomatis menjadi negara yang kuat. Tetapi kalau keluarga di dalam negara ini rapuh, maka negara ini pun juga akan menjadi rapuh. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan, betapa pentingnya gereja Tuhan untuk menjadi satu keluarga Kristen yang menjadi cahaya dari Allah, menjadi saksi suar dunia ini, supaya orang bisa melihat dan memuliakan Allah. Itu loh saudaraku yang perlu kita kenal. Tetapi kita ini harus bisa memenuhi dulu. Mikir manusiawi dulu lah. Jangan mikir ilahi-ilahian dulu. Jangan. Kalau jasmani dulu, kemanusiaan dulu tidak beres saudaraku. Bagaimana kita mau ngomong tentang hal-hal yang rohani? Ya itu dulu lah. Perolehannya itu apa, kita kepingin apa, tapi kita juga harus tahu istri kita itu kepingin apa. Tujuan kita ini apa, istri itu juga punya tujuan yang baik, yang harus kita dukung. Kemudian pengakuan, ini paling penting saudaraku, pengakuan. Kemudian yang keempat itu, ada perasaan aman. Bayangkan saudaraku, kalau kita di dalam nikah kita ngelihat istri tidak aman, istri ngelihat suami tidak aman, lah ini mau apa ini? Bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga itu bisa bahagia? Anak-anak melihat papa mama tidak aman, tiap hari gegeran. Tidak ada contoh yang baik yang bisa dilihat oleh anak-anaknya. Bagaimana ini bisa terjadi, saudaraku? Maka tidak ada rasa aman di dalam hati anak-anak. Tidak ada rasa aman di dalam hati seorang ibu. Tidak ada rasa aman di dalam hati seorang bapak. Saudara, kalau kita ini tidak punya rasa aman, kita ini tidak mau kerja, saudara. Bagaimana? Kita kerja setengah mati, dapat harta, kita keluar, dirampok. Tidak ada polisi, loh ya apa? Bagaimana kita bisa aman? Kita butuh itu. Tapi kita juga harus hadir, memberikan rasa aman di dalam keluarga kita. Seorang bapak apabila dia ada di rumah,
dia memberikan rasa tenang, bahagia kepada istri, kepada anak-anaknya. Tenang. Seorang ibu pun demikian. Dan seorang anak pun demikian. Oh, saya sudah tidak bisa, saya sudah hancur lebur. Enggak, saudara. Ada solusi. Oleh sebab itu kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat tadi rasa aman ya. Yang kelima, itu kebutuhan-kebutuhan suami istri secara biologis. Itu tidak bisa dilupakan loh saudaraku. Jangan itu dianggap kecil. Itu sesuatu yang menentukan. Jangan dikira, wah saya sudah tidak perlu lagi tampil sebagai orang yang necis, kelombrot-kelombrot. Beda saudaraku. Seorang suami itu biar bagaimanapun juga itu menginginkan istrinya itu tampil baik. Sekalipun tidak bermewah-mewah. Seorang istri pun juga menghendaki seorang suami itu berpenampilan yang baik, yang pantas. Sekalipun tidak bermewah-mewah. Inilah saudaraku yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk di dalam membongkar kehidupan nikah itu secara utuh. Biarlah kita renungkan terlebih dahulu. Apa yang engkau kehendaki, itu juga orang lain menghendaki. Dikhususkan akan berbicara tentang kehidupan nikah. Seorang suami, seorang istri. Ini penting saudaraku. Sekali lagi saya ingatkan, kalau permasalahan ini tidak beres saudaraku, bagaimana kita mau keluar? Tetapi saya sadar bahwa banyak saudaraku kehidupan itu putus asa yang mengatakan saya sudah tidak bisa, saya hopeless. Tidak saudaraku, saya katakan sekali lagi tidak. Saudara ikuti terus firman Tuhan. Saudara rajinkan diri saudara untuk beribadah. Oleh karena Tuhan itu akan menambah-nambahkan. Saya tidak ngerti, saya tidak nyampe-nyampe itu kepada tujuan saya. Saya di rumah itu mikir, saya itu mau sampai sini loh. Tidak bisa saudara. Tidak selesai. Oleh karena Tuhan itu memberikan sesuatu yang bertambah-tambah di dalam pikiran ini. Yang harus disampaikan. Tetapi yang jelas saudaraku, kita tahu bahwa kita akan bertahan bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa-apa di dalam kita, tetapi Tuhan yang akan menambah-nambahkan kekuatan kita. Oleh karena kita punya motivasi, yaitu menanti hari kedatangan Tuhan di tengah-tengah gejolak kegelapan dunia ini. Tetapi dengan satu kesempatan, yaitu kita membawa terang itu di hadapan semua orang, supaya mereka boleh melihat bagaimana kehidupan Kristen ini. Banyak orang yang heran tuh saudaraku, sebetulnya loh ya, sebetulnya kalau kita dengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang luar, mereka selalu mengatakan, saya heran melihat kesaksian dari kehidupan nikah orang Kristen. Ya puji Tuhan. Tetapi kita sebagai orang dalam, kita juga harus menyadari bahwa kita perlu perbaikan-perbaikan secara terus-menerus, saudaraku. Oleh karena apa? Kalau tidak demikian, saudaraku, kita ini makhluk yang paling menderita. Kalau kita mengatakan, ya saya sudah tidak punya suami, it's okay, tidak masalah. Karena apa? Kepala suami adalah Kristus. Kalau suami itu sudah ada, sudah dipanggil Tuhan, maka Kristus itu langsung menjadi kepala kita. Nothing tulus, tidak ada yang terhilang.
oleh karena kita tetap integral bersama dengan Tuhan. Malah Yesus sebagai kepala atas kehidupan kita itu jauh lebih kuat dari seorang suami. Oleh sebab itu, saudaraku, semakin kita dalam keadaan lemah, di situ kekuatan dari Tuhan itu semakin kuat. Kita tidak perlu kecil hati, saudara. Itu satu solusi. Dan kalau kita tidak ngerti ini, hidup kita itu menderita, saudaraku. Ayo, sekarang saya mau tanya, bagi yang sudah menikah, lama mana hidup tahun-tahun saudara, selama saudara membujang, atau selama saudara sudah ada di dalam nikah? Kalau seperti saya ini, saudara, saya menikah itu umur 27. Sekarang sudah 74 jalan, ya. 3 tahun lagi 50 tahun, saudara. 2 kali lipat dari usia saya hidup lajang. Bayangkan, saudaraku, kalau hidup nikah saya segini panjangnya, menderita itu lebih celaka daripada masa lajang saya. Nah, kenapa kok bisa jadi kayak gini? Karena saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah. Saudara. Kita baca ayat terakhir, saudaraku. Maleakhi 2:13-16. Kita akhiri sampai pada rangkaian ayat ini. Baru kita tahu betapa pedihnya kehidupan nikah itu jikalau tidak disertai Tuhan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Ibadah kita sepertinya tidak menarik Tuhan. Kita datang ke gereja, kita mau bertemu Tuhan, sepertinya terhalang. Tidak ada sesuatu keberhasilan di dalam ibadah kita. Kepada persembahan kita, Tuhan tidak berkenan, menolak. Terus? Dan tidak lagi berkenan menerimanya dari tanganmu. Iya, tidak ada yang diterima oleh Tuhan. Ibadah itu kosong. Terus? Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Satu pernikahan yang di dalam Tuhan, ini saya tegaskan, saudara, yang disatukan oleh Allah, itu berarti hidup nikah itu di dalam kehendak Tuhan. Ada hidup nikah di luar kehendak Tuhan, itu kita tidak bicara. Tetapi kalau hidup itu adalah penyatuan dari Tuhan, diberkati di dalam gereja Tuhan, diserahkan di dalam tangan Tuhan, maka itu yang dikatakan yang disatukan oleh Tuhan, itu jangan diceraikan oleh manusia. Kalau di luar itu saya tidak ngomong, saudaraku. Mungkin ada orang yang sudah hancur-hancuran di luar, ya sudah, ya memang kayak gitu itu. Tetapi begitu mereka berbalik kepada Tuhan dan punya komitmen ingin membaharui hidup nikahnya, maka dibawanya hidup nikah itu kepada Tuhan, maka Tuhan itu menyatukan dan itu kuat di dalam Tuhan. Itu solusi, saudara. Jangan putus asa, jangan mikir, waduh saya sudah gini. Enggak, lupakan itu. Yang penting sekarang saudara bertekad, saya menyerahkan hidup nikah saya di dalam tangan Tuhan, dan saya percaya bahwa suami ini, bahwa istri ini yang Tuhan pertemukan sampai akhir hidup saya. Nah, itu pembaharuan, saudara.
Jangan ragu. Jangan ragu. Lanjut. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Yaitu, saudaraku. Karena Tuhan inginkan dari kehidupan orang-orang miliknya, suami istri, kehidupan nikah yang kudus di hadapan Allah. Jikalau Tuhan berkatkan dia keturunan, maka keturunan itu yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi keturunan ilahi, anak-anak ilahi yang melanjutkan kebesaran, kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Terus, jadi jagalah dirimu, dan janganlah engkau tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Iya, terus, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Iya. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Iya. Jadi ini pesan Tuhan, saudaraku, di dalam kehidupan nikah kita, anak-anak Tuhan, yang sudah dibaharui, yang sudah paham dengan komitmen menyerahkan hidup nikahnya di dalam tangan Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu akan melanjutkan kehidupan kudus kita, dan Dia menginginkan sesuatu yang ilahi di dalam kehidupan ini. Inilah, saudaraku, yang bisa saya sampaikan. Ternyata waktunya nggak cukup untuk masuk sampai kepada kebenaran. Sedangkan kehidupan nikah ini saya juga membongkar dari permukaan dulu, dan ini belum sampai ke dalam. Tetapi saya berharap apa yang kita dengar pada pagi hari ini boleh membuat hati kita terbuka untuk menerima kasih Allah, untuk menerima kebaikan Allah, untuk menerima kesempatan yang Tuhan beri, untuk menerima solusi dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, dan Dia ingin membuat kita bahagia pada akhir ujung kehidupan kita, bahkan sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup
tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Terima kasih jikalau hidup ini ada di dalam rencana-Mu. Oleh karena hidup ini berada di dalam dunia yang sedemikian rupa, yang sama sekali tidak berkenan di dalam rencana Tuhan, tetapi Tuhan masih memilih dan memberi kesempatan bagi kami untuk kami hidup di dalam rencana-Mu. Tuhan, sesungguhnya kami mengerti kami tidak memilih Engkau, tetapi Engkau yang berkemurahan telah memilih kami, sehingga kami boleh hadir di dalam rumah-Mu setiap saat ibadah. Itu di luar kemampuan nalar kami, Tuhan. Tetapi kami mengerti juga dengan nalar kami, bahwa kebaikan-Mu itu sungguh luar biasa. Kasih karunia-Mu Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga sebagaimanapun keadaan kami, betapapun terpuruknya, bagaimanapun buruknya, bagaimanapun tidak ada harapan, tetapi saat ini kami berada di hadapan-Mu Tuhan. Kami saat ini sudah mendengar akan suara firman Tuhan, dan kami mendengar akan janji-janji Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menerima dan kami sanggup melakukan apapun yang kami dengar dengan pertolongan-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun bejana itu hancur lebur, tetapi Engkau adalah Sang Penjunan Agung. Engkau sanggup untuk mengutuhkan kembali, menjadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bahkan Engkau memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan dari diri kami sendiri, tetapi Engkau yang menyediakannya. Bahkan Engkau mendorong kami untuk kami berada di dalam perbuatan-perbuatan baik. Oh Tuhan, sungguh tak terselami jalan-Mu, sungguh tak terkirakan pikiran-Mu. Tetapi kami hanya meyakini dengan iman kami Tuhan, bahwa semuanya akan terjadi. Tuhan, tolong kami, supaya kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan, tetap lemah lembut, mau belajar kepada-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi beban-beban yang tidak berguna dalam hidup ini terlepas, diganti dengan kuk yang dari Allah, yaitu firman Tuhan, dan itu menjadi ringan dan mudah dan enak untuk dikerjakan. Itulah yang menjadi harapan kami Tuhan, supaya yang sudah lama itu berlalu dari kehidupan kami. Kami serahkan segala yang buruk itu kepada Tuhan, dan kami digantikan dengan sesuatu yang baik dari Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat apa yang telah terjadi pada pagi hari ini, buat apa yang telah kami dengar.
dan memberi kekuatan iman atas kelanjutan jalan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, dengarkan pengumuman kita. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia di dalam mengikuti ibadah, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sampai pada saat ini. Ibadah kita selama sepekan ke depan berjalan seperti biasa, yaitu hari Senin jam 5.30 pagi itu ada ibadah doa bersama di tempat ini. Mari Bapak Ibu, jika rindu untuk bersekutu bersama-sama dalam doa ini, mari kita datang jam 5.30 kita mulai. Dan hari Rabu jam 5 sore ada ibadah PA di tempat ini juga ya. Dan juga hari Sabtu ada ibadah untuk kaum muda, itu jam 5.30 sore. Mari anak-anak muda semangat untuk beribadah ya. Dan juga hari Minggu kita akan kembali dalam ibadah raya dan ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Kita akan mendoakan untuk beberapa rekan kita, yaitu adik Edwin dan anak Aloy dan Minho ya, yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Biarlah Tuhan memulihkan mereka. Dan kita juga berbahagia bersama-sama untuk Ibu Veve dan Ibu Lydia yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam segala usaha dan keluarga. Kita akan doakan bersama-sama supaya Tuhan senantiasa melindungi. Dan ada lagi yang kelewatan. Oh ya, nanti setelah ibadah raya ini ada latihan untuk paduan suara. Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelayanan ini, mari kita bersama-sama untuk latihan. Ini pengumuman yang bisa sampaikan untuk hari ini. Dan kita akan berdiri bersama-sama untuk kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa untuk Saudara Edwin yang dalam keadaan sakit. Kemudian yang berbahagia Ibu Lydia berulang tahun, Ibu Veve juga berulang tahun. Semoga Tuhan tetap memberikan semangat di dalam pengiringan kepada Tuhan dan memberikan kekuatan lahir batin kepada kedua ibu ini untuk tetap setia di dalam ibadah. Kemudian bagi anak Aloy dan Minho dalam keadaan sakit, keduanya ini adalah cucu dari Ibu Yung Yung. Ya, kita doakan mereka supaya Tuhan menolong memberikan pemulihan bagi mereka yang sakit dan kembali memberikan keceriaan bagi anak-anak ini. Oleh karena saya juga sebagai orang tua pernah memiliki anak-anak kecil, rasanya kalau anak-anak itu yang sakit saya komplain sama Tuhan, kok enggak saya Tuhan, jangan anak ini. Itu sebagai cinta kasih orang tua kepada anak. Tetapi lebih dari itu, kita mendoakan mereka supaya anak-anak ini boleh hidup sehat dan bergembira dan memberi suatu sukacita di dalam keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawakan nama-nama yang telah kami sebutkan, baik mereka yang berulang tahun di dalam kebahagiaan, Engkau telah memperpanjang usia dan memberikan kesempatan untuk tetap beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh jiwa roh mereka. Di masa-masa yang akan datang pun mereka boleh bersemangat untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang sakit Tuhan. Bagi mereka juga yang sakit yang tidak disebutkan namanya. Engkau tahu Tuhan keadaan mereka. Hanya kami mohonkan pertolongan-Mu, uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau memberikan pemulihan kepada
mereka yang membutuhkan dan kembali menjadi sehat walafiat tubuh jiwa roh mereka, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala kegiatan-kegiatan dari gereja ini untuk hari-hari ke depan di dalam minggu ini, biar kiranya Engkau yang ikut campur dan Engkau yang hadir dalam setiap ibadah. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kami persembahkan kepadamu, dan juga bagi sidang jemaat, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, pemeliharaan dari kerajaan surga, sukacita, dan kehidupan yang kekal menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkatkan semuanya itu kepada kita, dan juga kita akan diberkati dengan perkara-perkara jasmaniah untuk kita hidup layak di bumi ini, dan juga kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.